Oke, mari ini kita akan mereview Boruto to Blue Vortex chapter ke-6 yang di cover oleh Shikamaru dengan judul 3 tahun. Cerita dimulai dengan Shikamaru dan tetua Konoha yang sedang berdiskusi. Tetua tersebut berkata, "Boruto si pemberontak, orang yang telah membunuh Hokage dan diburu Konoha. Apa tujuannya kembali ke desa ini?" Shikamaru berkata, "Tujuan sebenarnya masih belum diketahui. Tapi kalau hanya melihat hasilnya, kita berhasil memukul mundur Code berkat bantuan Boruto adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah kejadian itu, batang hidungnya tak terlihat lagi." Tetua pun berkata, "Apapun situasinya, ini tak ada hubungannya. Yang terpenting, pastikan kita menghabisi Boruto." Para tuan tanah sangat marah mendengar percobaan pembunuh terhadap Kawaki Uzumaki. Ini berkaitan dengan reputasi Konoha, tidak hanya anggaran, keberlangsungan desa ini sendiri dalam bahaya. Shikamaru berkata, "Saya mengerti. Kalau begitu," tetua itu berkata, "Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau tentukan sendiri kan? Sudah waktunya kau menjabat sebagai Hokage ke-8 secara resmi. Kalau terus begini, tak hanya negara api, ini juga akan menjadi contoh yang buruk untuk desa lain." Shikamaru berkata, "Nanti akan saya laporkan lagi. Saya pamit dulu." Shikamaru pun duduk di ruang kantor Hokage sambil menghisap rokok. Kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Shikamaru pun berkata, "Masuk." Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Ino. Ino berkata, "Shikamaru, aku datang mengantar dokumen yang kau minta." Shikamaru berkata, "Oh, maaf sudah merepotkanmu." Ino berkata, "Ini laporan misi yang sudah lama sekali kan? Mau dipakai untuk apa?" "Ya, cuma memastikan sesuatu," kata Shikamaru. Shikamaru berkata, "Terima kasih, Ino. Kau boleh sudah pergi dari sini." Ino pun pergi tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Tiba-tiba, Ino berbicara kepada Shikamaru menggunakan Shindensin no Jutsu. Ino berkata, "Dokumen itu cuma alasan kan? Jelaskan padaku. Sebenarnya, kau ada perlu apa denganku?" Shikamaru membalas, "Aku tidak mau pembicaraan kita terhadap tim sensor. Selain itu, aku tak ingin Eida Kawaki dan Amado tahu. Pokoknya jangan sambungan komunikasi ini ke orang lain." Ino berkata, "Maaf, tapi itu tergantung konteks pembicaraannya. Dan lagi, komunikasi tanpa meninggalkan jejak itu melanggar peraturan." Shikamaru berkata, "Ino, ini menyangkut keamanan Konoha. Lakukan seperti yang kukatakan, jika tidak, pembicaraan berakhir di sini. Hanya kau yang bisa kuminta tolong." Ino berkata, "Dasar, kau mau aku melakukan apa?" Di sisi lain, kita melihat Kawaki, Eida, dan Daimon sedang berbincang tentang masalah Jubi. Kawaki berkata, "Jubi yang bangkit egonya?" Eida berkata, "Ya, aku tak tahu kenapa mereka bisa jadi begitu. Tapi mereka sekarang telah berubah menjadi keberadaan yang jauh berbeda dari yang biasanya." Kawaki pun terdiam. Kawaki berkata, "Apa yang terjadi pada Kon? Bukankah si brengsek itu yang mengendalikan mereka?" Eida berkata, "Kon sudah kabur ke satu tempat. Para monster itu sudah bukan makhluk yang bisa dia tangani seorang diri. Lalu, yang merepotkan adalah target mereka. Selain kau dan Boruto, para Otsutsuki yang mereka incar adalah Hokage ke-7. Kawaki pun terkejut atas perkataan Eida. Kawaki pun terkejut dengan apa yang Eida bicarakan. Eida berkata, "Hokage ke-7, entah apa alasannya, tapi mereka mengincar nyawa Naruto Uzumaki." Lalu Eida berkata juga kepada Kawaki, Selain itu, mereka juga mengincar nyawaku." Kawaki justru tidak menanggapi perkataan dari Eida. Sekarang Kawaki hanya mengkhawatirkan keselamatan Hokage ke-7. Kawaki berkata, "Kenapa mereka mengincar Hokage ke-7? Apa tujuannya para monster sialan itu?" Eida berkata, "Aku tidak paham sampai situ." Kawaki berkata, "Terserahlah. Lagi pula, Hokage ke-7 ada di tanganku. Siapapun mereka, aku akan tetap menghabisi semuanya." Tampak Daimon pun kesal atas sikap Kawaki kepada Eida. Daimon berkata, "Oi Kawaki, selain kita bertiga, yang tahu kalau Hokage masih hidup hanya Boruto dan Sasuke kan? Kalaupun tak ada orang yang percaya pada penjelasan mereka yang telah diperlakukan sebagai penjahat,
Seandainya para monster itu datang ke Konoha untuk mencari Hokage, semua orang akan sadar dengan kebohongan yang kau buat kan? Kawaki pun terdiam sejenak. Daimon berkata, "Ya, berbeda dengan kakak. Aku sama sekali tak peduli dengan apa yang akan terjadi padamu." Aida berkata, "Hentikan Daimon, jangan bicara yang aneh-aneh." Kawaki tiba-tiba berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Aida berkata, "Kawaki, kau mau kemana?" Kawaki berkata, "Tak usah pedulikan aku. Kalau kau penasaran, intip saja sesukamu." Kawaki pun segera memasang jaketnya dan segera meninggalkan ruangan itu. Tetapi Mitsuki telah menunggu di luar ruangan tersebut. Kawaki berkata, "Cih, yang ini juga sama saja." Mitsuki berkata, "Tugasku adalah mengawasimu dan Eda. Kalau mau protes seperti biasa, bilang saja kepada Hokage ke-8. Kawaki berkata, "Membutiti orang seperti kotoran ikan mas. Tanggung sendiri akibatnya." Scan beralih di mana Boruto, Sarada, dan Sumire berada di sebuah tempat. Terlihat Sadara pun canggung dengan kedatangan Boruto dan dia memikirkan kenapa dia memeluknya tadi. Sarada berkata dalam hatinya, "Tanpa pikir panjang aku langsung memeluknya, tapi bagaimana ini? Aku tak tahu harus bicara apa. Padahal banyak yang aku ingin tanyakan." Melihat Sarada dan Boruto yang sedang canggung, Sumire pun berinisiatif untuk mengajak Boruto berbicara. Sumire berkata, "Sudah 3 tahun kita tidak berjumpa ya, Boruto. Syukurlah sepertinya kau sehat." Boruto berkata, "Ya, kau juga ketua kelas." Sarada juga kelihatannya sehat ya. Aku sampai terkejut karena kau tiba-tiba melompat ke arahku." Sarada berkata, "Habisnya, apa kau tak tahu seberapa aku mengkhawatirkanmu?" Boruto berkata, "Iya sih, syukurlah kalian berdua baik-baik saja." Sumire berkata, "Hei Boruto, apa tidak masalah kau ada di tempat ini?" Boruto berkata, "Aku menghilangkan cakraku, jadi tak perlu khawatir ditemukan tim sensor. Tapi cepat atau lambat kurasa Kawaki akan menyadarinya. Karena itu aku tak punya banyak waktu. Aku datang kemari untuk menyampaikan soal guruku, Paman Sasuke." Sarada berkata, Apa yang terjadi padanya?" Boruto berkata, "Guru dimakan oleh Jubi." Ken pun sekarang beralih kepada Mitsuki dan Kawaki. Kawaki berkata, "Boruto, dia ada di sini. Ini hawa keberadaannya." Mitsuki diam-diam mengeluarkan ularnya. Scan beralih lagi ke Boruto, Sarada, dan Sumire. Sarada berkata, "Dimakan? Maksudmu jadi pohon seperti yang di desa?" Boruto berkata, "Ya, guru mengorbankan dirinya agar aku bisa kabur. Jadi, bisa dibilang ini adalah salahku." Sumire berkata, "Di desa juga banyak orang yang diserang Sumiaka. Apa maksudnya itu? Lalu berubah jadi pohon. Kenapa mereka memakan orang-orang selain Otsutsuki?" Boruto berkata, "Sejak awal, Jubi ada untuk memakan cakra itu sendiri. Mereka memakan siapapun secara naluri. Pada akhirnya, mereka memakan Otsutsuki. Lalu cakra Otsutsuki tersebut membuat mereka menjadi pohon dewa. Seharusnya, biasanya seperti itu." Sarada pun berkata, "Biasanya?" Boruto berkata, "Entah bagaimana mereka sudah mulai berevolusi menjadi pohon dewa." Mitsuki tiba-tiba menghubungi Hokage ke-8 yaitu Shikamaru dengan menggunakan Shinden-shin no Jutsu milik Ino. Mitsuki berkata, "Hokage ke-8." Para shinobi pun berkata, "Mitsuki ke Hokage ke-8, sambungkan." Shikamaru berkata, "Mitsuki, ya, ada apa?" Mitsuki berkata, "Saat ini Boruto ada di suatu tempat di desa ini. Kawaki merasakan hawa keberadaannya." Shikamaru berkata, "Tapi tidak ada kabar dari tim sensor. Apa dia juga bisa menghilangkan cakranya seperti Kawaki?" Mitsuki berkata, "Kemungkinan dia ada di sebelah selatan. Tolong sampaikan kepada Eda untuk menemukan lokasi spesifiknya." Shikamaru berkata, "Tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki?" Mitsuki berkata, "Aku yang akan pergi ke sana. Boruto juga bisa merasakan hawa keberadaan Kawaki. Kalau Kawaki mendekat, Boruto akan langsung menyadarinya. Dia tidak cocok untuk melacak Boruto." Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kita akan lanjut di part kedua.